Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Adela Reksa. Ingat ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke deh, happy for watching. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi di Adela Reksa. Tentunya masih tetap bersemangat dan ceria kan? Oke deh, kali ini Adela mau ngasih tahu teman-teman gimana sih caranya biar kita bisa untuk memulai jualan online. Banyak kan jualan online yang udah mungkin gak awam lagi buat teman-teman semua. Salah satu contoh e-commerce yang paling terkenal itu kan ada Shopee, Lazada, Tokopedia, dan itu tuh mereka tuh benar-benar menghadirkan biar kita tuh nyaman gitu. Kita tinggal di rumah aja, tinggal nunggu barang datang sampai deh barang yang kita mau, dan akhirnya kita bisa nggak repot-repot lagi, nggak harus keluar rumah apalagi di musim pandemi kali ini. Nah, kalau kalian pengen bisa tetap jualan online dan tapi kalian bingung mau mulai dari mana, stop, jangan terlalu mikir lama-lama, langsung aja. Mau planningnya mau apa nih, apa sih yang mau kita jual. Yang pertama, kita harus lihat dulu produk apa yang mau kita jual, dan yang kedua, target mana yang mau kita pasarin. Jadi kita harus punya target nih kalau mau jualan, jangan asal jualan aja. Kalau kita nggak punya target siapa yang mau beli ke kita, nanti kita bakal susah sendiri kan. Jadi yang kedua adalah kalian harus punya target. Produk teman-teman tuh mau dijual kemana sih? Ke anak-anak kah? Ke orang dewasa kah? Ke ibu-ibu kah? Ke bapak-bapak? Atau ke anak muda, remaja, laki-laki lainnya? Contoh, apa kalian mau jualan kaos oblong untuk laki-laki atau daster untuk ibu-ibu? Itu kalian harus ngerti kan targetnya. Sampai sini kalian paham kan target itu siapa? Yang ketiga, kalian harus tahu pasarnya di mana. Jadi saat kalian jualan, kalian tuh nggak bingung lagi mau kalian pasarin di mana, mau kalian jual itu di mana. Itu kalian harus punya yang namanya tuh target pemasaran. Kalian harus tahu apa kalian bakalan masarin itu di mana produk kalian. Yang keempat, kalian harus ngeliat dulu kira-kira harganya tuh berapa. Kalian rinci dulu dari bahan-bahan. Kalau kalian mau jualan online itu reseller, jadi kalian harus tahu nih produk itu dijual di luaran itu berapa. Jadi kalian bisa menerka-nerka keuntungan kalian itu berapa. Dan yang selanjutnya, jangan lama-lama untuk memulai. Jadi sekarang nih ya, kalau kalian memang udah pengen banget niat, sekarang kalian ambil kertas, ambil pena, kalian catet nih tips dari Adam. Jadi kalian siapin planning kalian itu, kalau bisa 3 planning. Kenapa sih kok 3 planning? Karena apabila planning pertama itu gagal, kalian bisa gunain di planning kedua. Jangan sampai planning ketiga, tapi kalau yang kedua masih tetap gagal, kalian bisa nih pakai planning ketiga. Dan setelah semuanya itu siap, banyak kan yang ngeluh, Kak Adel, tapi aku tuh malu orangnya. Kak Adel, aku bisa loh buat ini nih, tapi aku nggak bisa, orangnya nggak pedean mau jualan. Jualan itu hal yang paling menyenangkan. Kalau kalian tahu, hal yang paling menyenangkan. Jadi kalian tuh benar-benar yang bakalan ngerasain seneng banget kalau itu udah laku dagangan kalian. Gak usah yang namanya tuh malu-malu, gak pede ini. Kalau lewat chatting aja dulu kalian posting. Contoh pemasaran kalian di Facebook, via Instagram, atau via YouTube bisa juga. Jadi pengalaman saya dulu, saya tuh tipe kalau orang yang awalnya itu terlalu sering menunda-nunda planning, jadinya pengennya begini, tapi stagnan, tapi cuma mikir, iya kalau dapat untung, iya kalau terlalu banyak mikir. Stop, jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak ngomong. Ingat ya, jadi orang jangan nato, not action, not only. Karena apa? Kalau kita cuma banyak ngomong, banyak planning, alangkah banyak masyarakat ini tuh yang cuma punya planning doang tapi nggak langsung dikerjain. Jadi langsung action, oke?
online ya nggak ngerti aku harus mulai dari mana. Buat teman-teman semua yang belum punya modal sama sekali tapi pengen dapat penghasilan tambahan, kalian bisa kok cari dari Facebook, dari Twitter, dari mana-mana. Mana sih yang buka open reseller? Kalian cari dulu, oh ini harganya segini, terus kalian bandingin. Kalian harus cari perbandingan. Kalian ini kan observasi perbandingannya itu berapa. Kalian cari kira-kira kalau saya reseller gimana. Dan jualan online itu jualan yang sangat mudah guys, sangat mudah. Jadi kalian tinggal, contohnya kalau kalian udah jadi reseller, kalian ikut gabung boleh nggak kak gini-gini. Kalian tinggal posting foto doang, tinggal posting foto. Dan kalau ada yang pesen tinggal open order ya kak gini ya, selesai. Memang sih nggak semudah itu ya, kalian harus sabar-sabar karena kalian belum punya modal. Dan kalau seandainya kalian sudah mulai ngumpulin modal, kalian kan bisa beli sendiri di tempat yang paling murah di mana, ini di mana. Atau kalau kalian yang benar-benar pengen jadi entrepreneur karena jualan online, kalian bisa juga kok ngikutin caranya aku. Jadi ini aku ada beberapa contoh yang aku reseller. Ini contohnya aku reseller buah-buahan, manisan buah-buahan kayak gitu ya. Nih aku contohnya reseller kayak gini. Kadang aku juga bawa namanya tuh jilbab reseller gitu. Pokoknya aku tuh jadi reseller kalau barang-barang seperti itu. Dan karena keseringan jualan online juga, jadi banyak orang yang bahkan nanya, Del kira-kira jualan apa lagi nih, kira-kira ada apa lagi nih gitu. Jadi akhirnya aku terinspirasi dong karena banyaknya konsumen aku yang ngebuat aku jadi seneng juga kan, karena jualan tuh asik banget guys. Ini buat motivasi buat teman-teman juga ya. Awalnya aku juga nggak punya modal kok, ya cuma untung berapa ribu sih. Kita nggak usah ngambil untung banyak-banyak deh, yang penting uang kita buat untung itu terserah kalian sih yang nentuin kan, kalau kalian mau dagang itu. Tapi kalau bisa ya yang sesuai aja ya. Bisa juga kalian nggak untung banyak-banyak tapi nyesuaiin. Contoh, kalian posting di WhatsApp, kalian posting di mana-mana, itu kan pakai paket data. Jadi kalian hargain aja paket data untuk posting itu berapa, dengan keuntungan segitu. Dari cara kalian menyampaikan informasi tentang dagangan kalian, itu tuh ada upahnya juga, dan untung dari situ tuh berapa, dan itu kalau bisa mencukupi buat semuanya. Untung-untung ada lebihnya juga kan, jadi bisa kalian tabung dan kalian bisa buka usaha sendiri. Jadi ini buat motivasi kalian. Awalnya Adel itu nggak ada dana sama sekali. Jadi dulu pernah banget yang namanya gimana caranya kita bisa ngasilin duit kan. Jadi dulu itu aku pernah jualan sayur. Kalian kebayang nggak sih? Anak perempuan jualan sayur. Kalian pernah kebayang nggak sih? Jadi dulu tuh sampai ada orang yang ngomong, ya Allah kamu S1 cuma mau jualan sayur. Emang kenapa dengan S1? Emang kenapa kalau aku jualan sayur? Ini sesuatu yang halal kok. Jadi dulu aku pernah jualan sayur guys. Jadi ceritanya dari petani itu kan harganya murah banget. Sedangkan kalau kita beli di pasar dan yang diiderin itu harganya bener-bener yang jauh beda banget. Dan akhirnya aku mulai tertarik karena aku sering lewat jalanan yang banyak sayur-sayurannya. Aku tanya per ikat berapa, kira-kira pasarnya siapa. Aku udah merancang itu semua kan. Dapat untung lah beberapa, alhamdulillah. Cuma karena memang aku juga kerja kan, posisinya nggak bisa. Itu cuma ngisi waktu kosong aku sih di hari Minggu. Jadi waktu aku kerja juga, jadinya nggak bisa ngebagi waktu yang terlalu banyak. Dan akhirnya setelah aku menabung dengan keuntungan aku yang ngumpulin receh itu, akhirnya jadilah aku buat usaha. Waktu aku buat usaha itu aku bingung, aku mau usaha apa ya kira-kira. Karena aku ngeliat dari sikon kita lagi pandemi kayak gini, otomatis banyak kan yang di rumah aja. Kebetulan aku punya adik aku masih SMA dan dia tuh libur kan kemarin itu sekitar 3 bulan bahkan bisa lebih. Jadi mungkin dia juga bosan di rumah mau ada kegiatan apa, dia juga mungkin ya ada kegiatan belajar daring gitu kan. Cuma aku pengen juga ngebuat dia lebih kreatif lagi dan inovatif. Jadi akhirnya aku sama adik aku buat namanya usaha. Usaha apa sih? Karena target aku anak remaja, jadi aku buat namanya makanan.
namanya mantan, makaroni setan. Kenapa aku buatnya mantan? Kenapa harus mantan? Karena karena anak remaja, mereka tuh kan terlalu sensitif ya kalau masih anak SMA. Jadinya aku buat tuh mantan. Jadi mereka tertarik, ada daya tariknya hanya dari labelnya aja. Tapi nanti setelah dia ngerasain, dia bakalan tahu rasanya gimana. Jadi ini aku buat sendiri produknya. Awalnya aku bener-bener pertamanya itu kayak gini. Pertamanya ada di sini, nanti aku tampil gambarnya. Ini yang aku belum punya planning untuk ngasih merek labelnya. Dan akhirnya aku tertarik dan aku punya inisiatif untuk buat stiker. Kenapa? Karena kalau kita punya stiker itu lebih menarik, ya nggak sih? Jadi konsumen itu jadi lebih tertarik gitu kan. Nah setelah tertarik mereka pasti pengen nyobain. Dan yang paling utama rasa ya. Tuh awalnya aku kayak gini guys, cuma karena alhamdulillah banget ini berhasil, akhirnya aku sampai punya box besar dengan varian rasa yang banyak banget. Dan buat teman-teman semua, jangan lama-lama kalian nunggu, jangan lama-lama kalian stagnan hanya memikirkan saja tanpa bertindak. Itu salah. Kalian harus benar-benar langsung mencoba itu gimana. Karena kalau kalian cuma duduk diam aja, pengennya jualan online terus laku keras, habis itu banyak duit. Udah deh, kalian mending tidur aja mimpi. Hidup itu tuh nggak semudah itu. Kita harus bekerja keras, kita harus benar-benar terampil. Sekarang tuh hal yang paling mudah loh guys, kita punya sosial media yang tanpa harus berbayar. Ada di negara lain itu yang untuk update ke sosmed atau sekedar buka sosial media itu berbayar. Kita free, kita gratis, nggak bayar, cuma pakai data doang, nggak kena pajak. Apalagi yang buat kita lama, apalagi kita udah punya bahan semuanya, tergantung. Sekarang tinggal kalian ngumpulin niat, oke? Kalau ada niat pasti ada jalan. Dan buat teman-teman semua, semoga aja video ini bisa memotivasi kalian semua yang pengen jualan online. Buat kalian semua yang sekarang lagi bingung gimana cara ngasilin duit, stop. Nggak usah bingung, nggak usah capek, nggak usah terlalu banyak mikir, oke? Mulai sekarang, ayo kita beraksi. Jualan bisa dari apa aja bisa kalian jual, dan kalian bisa buat sekreatif mungkin. Sekarang kita udah ada wadahnya kok. Wadahnya apa sih? Wadahnya ini YouTube. Kita bisa ngelihat dari tutorial banyak. Kita bisa ngelihat, kita bisa buat sendiri, kita bisa buat ini. Yang penting kalian semangat. Oke? Sekian video dari Adel, semoga dapat bermanfaat, dan maaf banget kalau seandainya video Adel kurang maksimal, nanti akan diperbaiki lagi, akan lebih baik lagi ke depannya. Buat teman-teman semua, jangan lupa di subscribe, karena kalau teman-teman subscribe Adel, nanti Adel jadi lebih semangat lagi buat ngasih tips-tips dan banyak hal lagi deh. Oke deh, buat teman-teman semua, jangan lupa tetap semangat dan selalu berdoa. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di next video.